Diriwayatkan kata Imam Qurtubi dalam sebuah khabar, dan khabar berarti juga sebuah riwayat, bahwa salah seorang Nabi pernah berkata kepada malaikat maut alaihimussalam, "Tidakkah kamu punya seorang delegasi yang kamu suruh datang mendahuluimu supaya manusia bersiap-siap menyambut kedatanganmu?" "Benar demi Allah," jawab malaikat maut, "aku bahkan punya banyak sekali delegasi berupa macam-macam gangguan dan penyakit, uban yang ada di kepala, berbagai hal yang menyedihkan, dan berkurangnya pendengaran juga penglihatan. Jika orang yang ditimpa hal-hal tersebut tidak mau sadar juga dan tidak mau bertaubat, maka tak kala aku datang hendak mencabut nyawanya, aku menyeruhnya, 'Bukankah aku telah mengirim terlebih dahulu kepadamu delegasi demi delegasi dan peringatan demi peringatan? Aku adalah delegasi terakhirmu. Tidak ada lagi yang lain sesudahku, dan aku adalah peringatan terakhir. Tidak ada lagi peringatan lain sesudahku. Tidak ada satu hari pun di mana matahari terbit dan terbenam, melainkan malaikat maut menyeru, 'Hai orang-orang yang telah berumur 40 tahun, inilah saatnya kalian mengambil bekal. Selagi kalian masih berakal, anggota-anggota tubuh kalian masih kuat perkasa. Hai orang-orang yang telah berumur 50 tahun, telah dekat saatnya memetik dan panen. Hai orang-orang yang telah berumur 60 tahun, kalian telah melupakan hukuman Allah dan melalaikan jawaban atas firman Allah subhanahu wa ta'ala yang telah disebutkan di dalam surah Fatir ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu dan dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir, dan bukankah telah datang kepadamu an-nadhir atau pemberi peringatan?" Sampai sini dulu. Khusus lembaran ini kita harus mengambil pelajaran penting Bapak Ibu sekalian, dan sekaligus menepis beberapa persepsi negatif tentang masalah mati. Misal, orang menganggap nanti sudah keriputan, sudah tua sekali, sudah bungkuk badannya, baru dia mati. Ini persepsi salah. Karena banyak yang masih bayi mati, remaja mati. Persepsi yang lain, orang menganggap dia akan mati kalau masuk rumah sakit, sakit parah, di ICU. Maka ini juga persepsi yang salah. Karena ukuran rumah sakit dibandingkan dengan jalan raya, mana yang lebih banyak manusianya? Di jalan raya. Ruangan ICU ada berapa di rumah sakit? 1 atau 2. Mana manusia miliaran? Berarti persepsi orang yang menganggap bahwasanya sakit dulu baru mati itu keliru. Karena sedikit sekali orang masuk rumah sakit. Gak banyak. Gitu kan? Lebih banyak orang yang lewat lulalang depan rumah sakit. Kalau ada persepsi yang lain juga mengatakan mungkin kalau tabrakan tiba-tiba ya, atau terjadi pembunuhan, perampokan baru mati, ya juga keliru. Banyak orang yang tabrakan dan juga ya, dirampok tidak mati, tapi banyak orang yang justru tidak dirampok meninggal dunia. Dan ambillah dari semua persepsi yang syaitan bisikan di kuping kita untuk lalai, maka tepis semuanya. Dengan sangat yakin kalau mati bisa datang setiap saat. Mau sehat, mau sakit, mau kuat, mau lemah, mau kaya, mau miskin, laki-laki, perempuan. Jangan lalai terus. Kita perlu tahu dan garis bawahi satu hal Bapak Ibu sekalian. Kalau umur yang telah berlalu, umumnya lebih panjang daripada umur yang tersisa. Karena umur yang telah berlalu, itu yang sudah pasti kita laluin. Misal umur kita 40 tahun, itulah umur kita yang sebenarnya yang sekarang, yang sudah kita laluin, sudah kita nikmati, sudah kita lakukan berapa banyak aktivitas. Umur ke depan kita nggak tahu, sehari kah, 2 hari kah, seminggu kah, kita nggak tahu. Tapi umumnya kata ulama, umur yang berlalu pasti lebih panjang daripada umur yang akan datang, karena umur akan datang masih tanda tanya, nggak tahu berapa lama. Tanamkan baik-baik itu di benak kita Bapak Ibu sekalian supaya kita sadar. Banyak orang yang terus lalai, seakan-akan dia masih lebih panjang.
Kalau sekarang 40 tahun berarti kalau saya hidup lagi 40 tahun ke depan, saya masih berumur 80 tahun. Kalau enggak, kalau meninggal tiba-tiba, banyak orang loh, kulitnya mulus, badannya sehat, apalah dengan bahasa-bahasa manusia, seksi lah, cantik lah, gagah lah, tampan lah, apalah segala macam, hilang cuma jadi kenangan. Begitu mati cuma dikenang, oh ibu itu dulu cantik, dulu, selesai. Sekarang udah dimakan oleh tanah pipinya, gitu kan, udah nggak ada lagi, gitu kan. Oh dulu ibu itu suka datang ke salon ini, dulu, gitu. Orang cuma mengenang begitu. Oh ini sepatunya dia, oh ini tasnya, oh ini tempat duduknya di majelis taklim. Orang cuma kenang. Orang cuma kenang begitu. Tetap kita secara pribadi yang akan menghadapinya. Maka jangan lalai terus ini. Seorang mukmin dan mukminah harus cerdas. Dari perbuatan bermanfaat apa ke perbuatan bermanfaat apa. Gak ada gunanya kita lalai. Karena tidak ada waktu ini. Kita sedang berpicu dengan waktu. Jangan terus-menerus mengiyakan syaitan sampai kapan. Gampang, nanti gak usah amalan sunnah. Kan cuman sunnah. Begitu terus, godanya sama. Berapa tahun Bapak Ibu digoda begitu sama syaitan? Dan berapa kali kita mengiyakan? Syaitan berharap buku amal kita kosong. Supaya nggak ada amalan. Dan dia jeli setiap hari itu. Usahakan hari ini mana yang bisa bolong nih. Harus dibolongin sama dia. Dan kita tidak bisa perbaiki. Sekali dia berhasil bolongkan. Ini misalnya tadi malam nggak tahajud. Biar kita nangis darah. Nggak bisa lagi perbaikin. Sekali nggak duha nih, pagi ini masih ada waktu, habis taklim sebentar sholat duha. Sekali nggak duha, maka target syaitan supaya buku hari ini, di tanggal ini, di buku lembaran kesekian, dia kosong duhanya. Dan nyesel-nyesel nanti hari kiamat. Coba seandainya dulu, dari ruangan taklim cuma nyebrang ke musola, masjid sebelah. Nggak ada susahnya. Saya berapa kali masuk ke situ sholat duha, 1-2 orang ibu ada yang masuk di musola. Yang lainnya mana? Husnudzon, mungkin sudah sholat duha di rumahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah. Masya Allah. Karena duha itu yang paling baik pada saat unta merasa panas. Kurang lebih jam 8. Kurang lebih. Kalau taklim kita jam 8, setengah 9, berarti sudah sholat duha semua. Masya Allah. Syukurlah. Ya urusan Bapak Ibu sama Allah. Saya cuma tugasnya mengingatkan. Artinya kalau ada orang yang sudah jalankan, alhamdulillah. Bersyukurlah. Tapi kalau yang belum, sampai kapan mau belum nih? Sampai kapan nggak mau? Dan apa alasannya? Malas saja. Karena malas, karena semua bisa, tinggal wudhu, tinggal sholat. Syaitan bisikin, oh duha panjang tuh, 8 rakaat. 12 rakaat. Coba dulu, lakukan dulu sholat. Lakukan dulu, gulirkan. Karena syaitan akan kesulitan menggoda kita, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah memicu gas ibadah. Seperti orang kalau sudah mulai, enggak, saya programin, mulai besok saya nggak boleh luputkan duha. Atau mulai hari ini, saya nggak boleh luputkan sholat malam. Saya nggak boleh luputkan selembar Al-Quran setiap hari. Misal, zikir pagi sore, komitmen kan, itu kita seperti sedang lari, sudah mulai dari garis start. Musuh kita untuk mengalahkan kita, dia harus lebih cepat daripada kita. Syaitan paling gampang kalau orang belum start, nggak mulai gitu. Al-Quran tahu keutamanya, tapi nggak pernah baca. Duha tahu, tapi nggak pernah sholat. Sedekah tahu, tapi nggak pernah diamalin. Maka orang seperti mau lomba lari, dia belum memulai. Maka oleh rivalnya diketawain aja dia. Gampang orang ini. Tapi kalau kita sudah mulai programkan, kita seperti lagi lari. Speed kita 30, musuh kita syaitan harus 40 untuk ngalahin kita. Kalau dia 30 juga bersaing, nggak bisa ngalahin kita dia. Karena kita sudah mulai. Maka memulai dulu. Mulai lakukan, programkan. Jangan lalai terus, seperti itulah. Delegasi-delegasi yang dari malaikat maut sudah banyak. Dijelaskan dalam paragraf ini. Adanya uban, mulai melemah, tidak seperti dulu lagi. Penglihatan, pendengaran. Enggak Ustaz, saya masih kuat semuanya. Baiklah, kalau gitu tunggu panggilan yang terakhir nanti.
Kalau tetap merasa begitu. Tiba-tiba nanti datang malaikat maut baru nyesel. Coba dulu ya. Nah, coba dulu nggak ada gunanya.